Sadu. Ya, bisa tuh cek. Ya, selamat siang lagi untuk teman-teman yang baru bergabung. Selamat siang, Namo Buddhaya. Ya, siang hari ini kita berkesempatan ditemani oleh Bante Titayano Mahatera yang akan membahas Karania Metta Sutta. Ya, sebelum waktu diberikan kepada Bante, mari kita bersama-sama melakukan Aradhana Dhamma Desana dan selanjutnya waktu akan diberikan kepada Bante. Ya. Brahmacaloka dipati sahampati katanjalian diwarang ayacata santi dasatap paraja kajatika desetu damang anukampimang pajang. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, selamat siang untuk semuanya. Ya, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Karania Metta Sutta. Kalau nggak salah, ya tahun lalu kita sudah sampai ke syair yang pertama. Tapi mungkin karena sudah lewat 1 tahun, mungkin ada baiknya kita mereview sedikit ya tentang apa yang telah dibahas tahun lalu. Tentang asal-usul sutta ini. Jadi secara ringkas saja, jadi waktu itu ketika Sang Buddha sedang berada di kota Sawathi, ya sebagaimana biasanya para bhikkhu waktu menjelang masuk wasa mereka datang menghadap ke Sang Buddha untuk entah itu minta objek meditasi atau bertanya tentang tempat untuk berwasa yang mana yang cocok untuk mereka. Jadi waktu itu ya di antara para biku yang datang itu ada 500 biku. Ini mereka juga datang meminta objek meditasi dan setelah mereka mendapatkan objek meditasinya mereka mulai berkeliling untuk mencari tempat wasa yang sesuai. Dan ya, sebagaimana kita ketahui, kota Sawathi itu tidak jauh dari kaki Gunung Himalaya. Sehingga suatu saat mereka sampai ke kaki Gunung Himalaya, mereka menemukan sebuah tempat yang mereka merasakan bahwa itu adalah tempat yang cocok untuk mereka. Akhirnya mereka memutuskan untuk wasa di sana. Dan mulailah mereka sebelum mereka memutuskan untuk wasa di sana, mereka mencoba dulu untuk menjajaki tempat itu, apakah tempat itu cocok untuk berwasa. Jadi biasanya untuk menjajaki suatu tempat apakah cocok untuk berwasa ada ada dua aspek yang perlu diperhatikan. Satu adalah yang namanya gocara, satu lagi yang namanya senasana. Gocara itu adalah tempat untuk mendapatkan makanan. Jadi mereka perlu mensurvei apakah di tempat itu mudah untuk mendapatkan makanan atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah tempat itu bisa
bangun kuti atau kuti sudah tersedia. Nah, jadi waktu itu ya mereka ini mencoba untuk pindah patah di sana, lalu bukan hanya pindah patah ke satu desa saja, tapi mereka juga pindah patah ke desa yang kedua. Dan setelah mereka mencoba pindah patah, di mana di desa tersebut menghuni ribuan penduduk, nah mereka bisa mendapatkan makanan dengan cukup gampang karena umat penduduk di sana itu sudah memiliki keyakinan terhadap Tiratana. Sehingga ya dengan jumlah biku yang 500 orang itu, ya dengan 2 desa itu kira-kira sudah cukup untuk mendukung kehidupan mereka. Maksudnya itu dalam hal aspek makanan. Di samping itu ya begitu penduduk desa mengetahui mereka datang mau wasa di sana, penduduk desa sangat welcome, ya sangat menyambut mereka dan langsung mendirikan kuti-kuti untuk mereka. Nah, oleh karena itu dari aspek gocara maupun senasana itu sudah tidak masalah lagi sehingga mereka memutuskan untuk berwasa di sana. Nah, setelah itu ya mereka mulai melakukan tugas seorang samana atau tugas seorang petapa. Salah satunya yaitu bermeditasi. Nah, mereka mulai rajin bermeditasi. Nah, pada saat mereka bermeditasi itulah ya karena kecermelangan mereka. Nah, kecermelangan di sini itu bisa ditafsirkan sebagai keagungan mereka, atau bisa juga berarti pada saat mereka bermeditasi memancarkan cahaya, ya sehingga itu membuat para dewa itu terpaksa harus turun dari pohon tempat tinggal mereka. Dan ya awalnya mereka tinggal di pohon, di atas pohon, tapi karena kecemerlangan dari para biku, akhirnya mereka harus turun dari pohon lalu berdiri di kejauhan. Lantas mereka berpikir, ini para biku akan wasa di sini selama 3 bulan. Masa kita ini akan Masa kita akan menjauhi tempat tinggal kita semula selama 3 bulan. Akhirnya mereka bersepakat untuk berbuat sedemikian rupa sehingga para biku itu tidak jadi wasa di sana. Lantas mereka membuat wajah yang serem, ya karena sebenarnya dewa pohon itu wajahnya ganteng atau cantik, ya. Tapi ya mereka karena mereka memiliki kemampuan gaib, sehingga mereka mengubah diri mereka menjadi sosok yang sangat menyeramkan, lalu menimbulkan suara yang menakutkan, lalu juga menciptakan bau yang sangat busuk. Nah, itu membuat para biku menjadi stres, terutama untuk biku-biku yang muda, yang belum mencapai kesucian. Ya, kebanyakan di antara mereka itu biku yang masih muda dan belum mencapai kesucian. Ya, lantas ya awalnya mereka bisa meditasi dengan tenang, tapi dengan melihat wajah yang serem, lalu mendengar suara yang menakutkan, lalu mencium bau yang yang busuk, itu membuat mereka sulit untuk meditasi lagi. Akhirnya ya mereka menjadi stres. Ya. Awalnya mereka datang dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang bersih, ya tapi ya setelah beberapa waktu ya wajah mereka menjadi pucat, lalu menjadi kurus kering, ya sinar mata mereka sudah tidak tidak bercahaya lagi dan lain sebagainya. Nah, lantas pada suatu saat ketika mereka menghadap ke sesepuh mereka, karena biasanya itu untuk berwasa itu perlu didampingi oleh minimal ada 1 orang sesepuh. Nah, mungkin pada saat itu pada hari Uposatha, jadi para biku menghadap ke sang sesepuh
dan memberikan penghormatan kepada sang sesepuh. Nah, ketika sang sesepuh melihat biku-biku muda itu, akhirnya sang sesepuh bertanya, waktu awal kalian masuk wasa di sini, itu wajah kalian berseri-seri, ya, air muka kalian bercahaya dan lain sebagainya. Tapi kenapa sekarang wajahnya menjadi pucat, kurus kering, ya, urat-urat tubuhnya itu muncul, kemudian air mukanya menjadi muram, ya, tidak bercahaya lagi dan sebagainya. Lantas, ya, mulailah bercerita seorang biku tentang apa yang mereka alami. Setelah seorang biku cerita, ya, biku-biku yang lain juga mulai cerita. Rupanya, waktu mereka mengalami kejadian itu mereka hanya diam-diam saja, ya, sehingga biku yang lain juga tidak tahu. Tapi karena banyak biku yang mengalami itu, ya, banyak biku yang mengalami stres. Setelah mendengarkan cerita ini, sang sesepuh memutuskan bahwa wah, tempat ini tidak cocok untuk berwasa. Nah, mereka berpikir, ya, karena ini baru masuk wasa, berarti masih ada kesempatan untuk masuk wasa yang kedua. Ya, kita tahu biasanya itu musim hujan mulai pada bulan 7. Tentu saja musim hujan di sini merujuk ke musim hujan yang ada di daratan India. Ya, kalau di Thailand atau Myanmar itu musim hujannya kira-kira juga sekitar bulan 7 itu. Nah, jadi biasanya musim hujan itu dari bulan 7 sampai 11. Sedangkan wasa hanya perlu 3 bulan. Jadi wasa itu ada dua macam cara masuknya. Satu yang namanya wasa awal, lalu wasa belakangan. Nah, wasa awal itu adalah mulai wasa dari bulan 7 sampai bulan 10. Sedangkan wasa belakangan itu boleh mulai wasa bulan 8 sampai bulan 11. Ya. Nah, jadi mereka berpikir, kami masih mempunyai kesempatan untuk menunda wasa kita selama 1 bulan, sehingga kita bisa masuk wasa pada bulan ke-8. Ya. Nah, akhirnya mereka kembali lagi diam-diam, ya, mereka diam-diam, ya, tidak memberitahu para penduduk desa. Lantas mereka kembali ke kota Sawathi menemui Sang Buddha. Ya, tempat, ya, seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa kaki gunung Himalaya tidak terlalu jauh dari kota Sawathi. Jadi mereka jalan kaki sampai ke kota Sawathi menghadap ke Sang Buddha. Lantas Sang Buddha mengatakan, "Nah, ini sedang masa wasa, kok kalian berkelana ke sana kemari?" Lantas mereka mengatakan, mulai bercerita tentang apa yang mereka alami. Lantas mereka menyatakan niat mereka untuk pindah tempat wasa. Lantas Sang Buddha, ya, dengan mata seorang Buddha, lantas beliau melihat bahwa tidak ada tempat lain lagi bagi ke-500 orang biku ini yang lebih baik daripada tempat di mana pilihan pertama mereka, yaitu di kaki gunung Himalaya. Lantas Sang Buddha mengatakan, kalian jangan pindah tempat, karena tempat itu yang paling cocok untuk kalian. Saya tidak bisa menemukan lagi tempat yang lebih baik daripada tempat itu untuk kalian. Lantas Sang Buddha mengatakan, kalian kembali saja, saya akan mengajarkan kalian Karaniya Metta Sutta, di mana Karaniya Metta Sutta ini akan berfungsi sebagai sebagai parita dan kamathana. Parita di sini adalah pelindung, ya, pelindung. Jadi maksudnya itu dengan membaca Karaniya Metta Sutta itu mempunyai fungsi untuk melindungi para biku dari gangguan para dewa. Kemudian kamathana di sini adalah objek meditasi. Maksudnya adalah bahwa dengan pengajaran Karaniya Metta Sutta ini, di mana isinya itu merupakan cara-cara untuk mengondisikan batin, kemudian sambil memancarkan metta. Ya, karena kita mengatakan kalau kita mau memancarkan metta misalnya, ya, kalau batinnya itu tidak berada dalam kondisi tertentu, ya, itu juga sulit untuk memancarkan metta. Jadi oleh karena itu Karaniya Metta Sutta ini berfungsi sebagai parita dan
kamathana atau objek meditasi. Ya, ya, itu kira-kira asal mula dari pembabaran Karaniya Metta Sutta ini oleh Sang Buddha. Nah, sekarang ya kita masuk ke isi dari sutta tersebut. Ya, judul sutta ini adalah di Indonesia dikenal sebagai Karaniya Metta Sutta. Tapi di luar negeri itu sutta ini juga seringkali disebut sebagai Metta Sutta. Cuma ya yang namanya Metta Sutta itu sebetulnya di dalam Tipitaka itu cukup banyak, ya. Nah, jadi oleh karena itu kalau kita sebut Metta Sutta, orang akan bertanya, Metta Sutta yang mana? Ya, Metta Sutta yang mana? Oh, Metta Sutta yang diawali dengan kata Karaniya, ya. Jadi sehingga ya Metta Sutta yang satu ini disebut sebagai Karaniya Metta Sutta. Nah, metta di sini ya mempunyai makna cinta biasanya diterjemahkan sebagai cinta kasih, ya, kalau bahasa Inggrisnya mungkin loving kindness. Definisi dari metta ini kalau di dalam Atthakatha dikatakan makna dari metta adalah hita suku panaya kamata, ya, yaitu keinginan untuk memberikan kemaslahatan dan kebahagiaan kepada pihak lain, ya. Jadi ini adalah arti kata metta, yaitu keinginan untuk atau pengharapan kebahagiaan dari pihak lain. Ya, mungkin ini saya sudah pernah mengutarakan bahwa perbedaan antara metta dan karuna adalah metta dipancarkan atau kepada semua makhluk, entah itu sedang bahagia atau sedang menderita atau sedang netral. Jadi kita mengharapkan ya ketiga pihak ini, ya semua pihak ini itu berbahagia. Sedangkan yang namanya karuna itu kita mengharapkan pihak lain terbebas dari penderitaan. Oleh karena itu, yang namanya karuna itu hanya ditujukan kepada mereka yang sedang menderita. Ya, jadi itu adalah makna dari metta. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke syair dari Karaniya Metta Sutta. Ya, bahasa Palinya ya baris yang pertama adalah Karaniya Mattha Kusalena. Karaniya Mattha Kusalena ini itu sebetulnya ini pemotongan katanya itu bukan Karaniya lalu Mattha Kusalena, bukan. Tapi harusnya Karaniyam Attha Kusalena. Ya. Ya, jadi bahasa Palinya itu Karaniam Mattha Kusalena lalu Yantan Santang Padang Abisa Meca. Nah, yang artinya inilah yang seyogianya dilakukan oleh ia yang tangkas dalam hal-hal bermanfaat untuk mewujudkan keadaan damai. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas ya atau menjelaskan makna dari baris yang pertama, yaitu Karaniya Mattha Kusalena. Inilah yang seyogianya dilakukan oleh ia yang tangkas dalam hal-hal bermanfaat. Ya, ini sebetulnya bahasa Palinya singkat saja, Karaniya Mattha Kusalena. Ya, tapi terjemahan bahasa Indonesia ini panjang sekali. Ya, memang demikianlah adanya. Ya, nah, kemudian pertama-tama kita membahas dulu yang kata Karaniya yang seyogianya dilakukan. Ya, apa yang seyogianya dilakukan? Ya, kalau singkatnya, ya kalau menurut pandangan Buddhis, ya yang seyogianya dilakukan atau yang seyogianya dipraktekkan itu adalah sila, samadhi, dan panya. Kalau ada yang namanya karaniya yang seyogianya dilakukan, berarti juga ada yang namanya akaraniya, yaitu yang seyogianya tidak dilakukan atau yang seyogianya tidak dipraktekkan. Ya.
Apa itu? Misalnya, ya, kegagalan dalam sila, ya, maksudnya itu ya silanya rusak, ya. Oh ya, karena sutta ini ditujukan untuk para biku, sehingga penjelasan-penjelasannya itu juga mengambil konteks apa ya, mengambil konteks kehidupan para biku. Ya, ini pun sebetulnya tahun lalu saya sudah jelaskan. Oleh karena itu, ya mungkin nanti dalam penjelasan ini bagi kalian ya itu mungkin terlalu ini ya terlalu dalam atau mungkin terlalu eh, sebagian sebagian terlalu jauh dari kehidupan kalian. Tapi nggak apa-apa, melalui penjelasan ini mungkin kalian juga bisa mengetahui ya kira-kira kehidupan para biku itu seperti apa, seyogianya seperti apa. Mungkin bisa kalian terapkan sedikit-sedikit dalam kehidupan kalian, atau mungkin ada sejumlah poin ya, ada di bagian-bagian tertentu bisa menginspirasi kalian ya. Jadi dalam hal ini kegagalan dalam sila. Kegagalan dalam sila ini atau bahasa palinya itu sila wipatti itu adalah kegagalan dalam apa yang disebut sebagai patimokkha. Ya, kita tahu patimokkha untuk para biku itu jumlahnya 227, yaitu peraturan yang ada di dalam patimokkha yang jumlahnya 227. Karena sila untuk para biku pada dasarnya itu bisa dibagi menjadi dua bagian. Satu adalah patimokkha, lalu ada namanya abhisamacara. Ya, abhisamacara itu adalah sejenis apa ya? Sejenis ya tata cara kehidupan yang minor begitu. Ya, ya. Kalau di dalam Winaya Pitaka, yang bagian patimokkha itu disebut sebagai wibangga, sutta wibangga. Sedangkan kalau yang bagian untuk abhisamacara itu namanya khandaka. Jadi kita tahu Winaya Pitaka itu ada 5 jilid. Jadi kalau yang sutta wibangga itu ada 2 jilid, lalu yang khandaka itu ada 2 jilid, kemudian jilid yang kelima itu adalah sejenis addendum gitu, tambahan, ya, tambahan. Ya, jadi yang disebut sebagai akarania itu adalah kegagalan dalam sila, dalam hal ini kegagalan dalam pelaksanaan patimokkha. Kemudian yang lain lagi adalah kegagalan dalam pandangan. Maksud itu memiliki pandangan yang salah. Ya. Kemudian kegagalan dalam perilaku. Ya. Nah, perilaku di sini ya adalah yang disebut sebagai abhisamacara. Ya. Misalnya, ya. Kalau pelanggaran dalam sila, ya mungkin nanti dia melakukan hal-hal yang menimbulkan karma buruk atau ini menimbulkan karma buruk misalnya. Kemudian kegagalan dalam perilaku misalnya ya dia misalnya makan ya misalnya rambutnya, misalnya rambut sambiku itu terlalu panjang, misalnya. Lalu jubahnya ya dipakai secara tidak rapi atau jubahnya itu dijahit secara tidak pantas, ya itu kira-kira. Kemudian kegagalan dalam penghidupan, maksudnya itu adalah dia memiliki penghidupan yang salah, ya. Jadi inilah salah satu contoh di mana yang kita sebut sebagai akarania yang seyogianya tidak dilakukan. Kemudian kita masuk ke attha kusalena, ya karania, mata karaniam attha kusalena, hal-hal yang tangkas dalam hal-hal yang bermanfaat, ya. Jadi tangkas dalam hal-hal yang bermanfaat. Misalnya apa? Jadi kalau dia misalnya dia sudah menjadi biku, ya dia yang disebut sebagai anatta kusalena,
yaitu yang tidak tangkas dalam hal-hal bermanfaat. Ya, contohnya misalnya dia sudah menjadi biku, tetapi tidak berupaya secara benar, lalu silanya compang-camping misalnya, ya maksud itu dia sering melanggar sila, kemudian dia berpenghidupan, dia ya berpenghidupan melakukan hal yang tidak benar. Ya maksudnya itu dia berpenghidupan secara salah, misalnya dia apa meramal untuk para biku, kemudian melihatkan Hong Shui untuk umat dan lain sebagainya. Ya, contoh lain lagi yang namanya anatta kusala, yaitu hal-hal yang tidak bermanfaat, adalah dia sering mengunjungi 6 tempat. Ya, eh, ya, khusus untuk syair yang pertama ini, tahun lalu kalau nggak salah, karena waktu penjelasan tentang asal mula Karania Metta Sutta itu cukup panjang, itu kalau nggak salah bisa sampai 1 jam. Oleh karena itu, untuk syair yang pertama saya menjelaskannya itu agak disingkat. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskannya secara lebih rinci. Ya. Nah, jadi dia sering yang termasuk yang tidak tangkas dalam hal-hal bermanfaat adalah dia sering mengunjungi 6 tempat. Ya, 6 tempat ini apa? Nanti di belakang kita akan lihat. Kemudian dia berdiam bersama secara tidak pantas dengan raja, kemudian menteri, pengikut ajaran sesat, kemudian perumah tangga. Nanti ini juga kita akan melihat secara lebih rinci. Kemudian dia bergaul akrab dengan mereka yang tidak berkeyakinan, kemudian mereka yang tak suka berbuat baik, mereka yang suka memaki, pemarah, kemudian suka melakukan hal yang tidak bermanfaat. Nah, inilah contoh dari apa yang disebut sebagai anatta kusala, yaitu yang tidak tangkas dalam hal-hal bermanfaat. Kemudian, ya, yang termasuk anatta kusala itu adalah misalnya perilaku bikunya itu tidak pantas, misalnya dia suka memancing ikan besar dengan ikan kecil. Jadi apa yang saya jelaskan itu sebetulnya itu hampir semuanya itu diambil dari kata-kata, ya. Ya, jadi sekali lagi ini memang banyak bercerita tentang kehidupan para biku. Ya. Jadi ia memancing ikan besar dengan ikan kecil, misalnya dia mengambil hati umat dengan memberikan sesuatu kepada umat. Ya, jadi pada dasarnya sepertinya seorang biku itu tidak boleh memberikan sesuatu kepada umat, terutama dalam rangka dengan niat memancing ikan besar dengan ikan kecil. Jadi dia misalnya kasih bambu, ya mungkin bikunya tidak memiliki banyak barang yang bisa diberikan, sehingga dia kasih bambu yang ada di wihara, kemudian dia kasih daun-daun, ya dia kasih bunga-bunga yang ada di wihara, buah-buah, ya buah-buah di wihara mungkin ada pohon buah-buahan, lantas buahnya itu dia kasih ke umat. Kemudian dia memberikan dantakatha. Dantakatha itu ini sejenis kayu yang dikunyah-kunyah oleh para biku itu untuk membersihkan gigi. Kalau di zaman dulu ini berfungsi sebagai sikat gigi. Jadi dengan mengunyah-ngunyah kayu yang lunak ini itu giginya itu dibersihkan. Ya, kalau tidak salah saudara kita yang Muslim itu juga memakai kayu ini, yaitu namanya siwak. Ya. Kemudian dia memberikan kayu-kayu ini, kemudian dia juga memberikan air untuk mencuci muka, kemudian dia memberikan perlengkapan mandi kepada umat. Ya.
memberikan lumpur kepada umat, ya. Mungkin kalian lihat di sini barang-barang yang dikasih itu ya sangat sederhana karena ya kehidupan para biku di zaman dulu itu ya memang sumbernya itu tidak banyak, ya. Ya, tapi walaupun demikian ya, walaupun mereka di zaman sekarang kita lihat ini memberikan barang-barang yang tidak ada artinya, ya, tapi tetap secara winaya itu tidak dibolehkan. Jadi sekali lagi ini tujuannya dengan untuk memancing ikan besar dengan ikan kecil. Kemudian apa yang termasuk contoh tidak tangkas dalam hal-hal bermanfaat adalah dia mengambil hati umat, ya. Misalnya dia menjilat para umat dengan memberikan pujian-pujian yang apa ya, yang berlebihan. Kemudian dia di sini namanya mugga supiatang. Jadi omongannya itu seperti sup kacang. Maksudnya itu kental-kental. Jadi tidak jelas. Maksudnya itu dia memberikan suatu ungkapan kepada umat di mana itu bisa ditafsirkan macam-macam. Jadi kalau umatnya itu berpikir positif, ya itu bisa seolah-olah itu sedang memuji mereka. Kemudian dia juga misalnya kalau ada anak dari umat membawa anak mereka datang, lalu anaknya dipeluk-peluk. Nah, itu juga termasuk dalam kategori ini. Kemudian dia menjadi pesuruh dari para umat. Misalnya umat menyuruh dia untuk mengantarkan surat, untuk mengantarkan barang, dan sebagainya, untuk mengantarkan berita, dan lain sebagainya. Tapi tentu saja dalam hal ini, kalau itu untuk kepentingan wihara, ya, untuk kepentingan dhamma, itu boleh. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi umat, itu dilarang, ya, secara peraturan itu dilarang untuk para biku melakukan hal ini. Kemudian dia juga melakukan hal yang tidak pantas lainnya, misalnya dia bertindak seolah-olah sebagai dokter, ya. Jadi seorang biku itu tidak boleh memberi obat kepada umat. Karena takutnya nanti setelah kasih obat ke umat itu nanti umatnya nanti mengalami apa-apa, nanti bikunya harus bertanggung jawab atau bikunya itu dituntut untuk bertanggung jawab. Kemudian bikunya itu ini meramal dengan melihat bintang atau rasi, letak rasi di langit. Kemudian bikunya juga melihat Hong Shui. Ya, melihat Hong Shui itu bahasa Palinya itu namanya Watu Wija. Wija, ya, Watu Wija. Atau kalau bahasa Sanskertanya itu Wastu Widya. Jadi di India sebetulnya juga ada yang namanya Hong Shui itu, ya, yaitu namanya istilah bahasa Palinya atau Sanskertanya Watu Wija atau Wastu Widya. Kemudian dia juga melihat namanya Mianxiang, atau melihat anggota tubuh, meramalkan karakter seseorang dengan melihat anggota tubuh, melihat wajah seseorang, oh hidungnya demikian, oh berarti dia nasibnya seperti itu, karakternya seperti itu. Nah, jadi seorang biku itu tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Kemudian dia juga misalnya memberikan hasil pindapatannya kepada umat, ya, untuk mengambil hati umat. Ya, tentu saja beda ceritanya kalau misalnya dia sudah bikunya sudah makan, sudah tidak butuh lagi makanannya, tentu saja dia boleh menyerahkannya kepada para umat supaya bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, ini salah satu contoh. Ini adalah sejumlah contoh dari apa yang disebut sebagai anatta kusala, yaitu tangkas dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian tadi dikatakan dia seyogianya tidak mengunjungi 6 tempat. Nah, apa 6 tempat ini? Yaitu tempat pelacuran, ya. Maksud itu dia sering berkunjung.
Kalau misalnya dia dalam rangka pindah patah lalu melewati misalnya kompleks pelacuran, ya boleh-boleh saja. Tapi jangan sering-sering ke sana. Nanti ketemu umat di sana, nanti umatnya bilang, Bante langganan ya. Nah, kan tidak lucu nanti. Ya, jadi satu, ya tidak sering ke tempat pelacuran, kemudian tidak sering mengunjungi ya rumah janda, ya. Nanti orang bisa berpikir macam-macam. Kemudian wanita yang belum nikah juga tidak boleh, jangan sering-sering ke sana. Kemudian jangan juga berkunjung ke Kasim atau ke panci, ya. Kemudian juga tidak berkunjung ke tempat bikuni, ya. Tidak berkunjung ke tempat bikuni. Kemudian juga jadi kalau misalnya suatu tempat ada bikuni, ya biasanya setiap hari uposatha, para bikuni itu harus meminta para biku untuk memberi nasihat kepada mereka. Jadi bukan biku yang mengunjungi tempat bikuni, tapi bikuni yang datang ke tempat biku untuk mendapatkan nasihat secara berkala, yaitu pada hari uposatha. Kemudian tempat yang seyogianya tidak dikunjungi adalah kedai minum, ya, kedai minum. Kedai minum di sini itu terutama tempat yang menjual arak, ya. Tapi kalau misalnya kedai minum, misalnya kafe begitu, ya kalau bisa dihindari juga lah, ya. Saya nggak tahu kalau ke Starbucks boleh atau tidak ya. Ya, kemudian tidak tinggal bersama raja, menteri, ya, pengikut ajaran lain, ya. Pengikut ajaran lain ini bahasa Palinya itu disebut titya. Saya di sini menerjemahkan pengikut ajaran lain. Kadang-kadang itu dalam di Indonesia itu diterjemahkan sebagai pengikut ajaran sesat. Janganlah, kita jangan menyatakan pengikut ajaran sesat, pokoknya pengikut ajaran non dhamma saja, ya. Itu namanya titya, ya, titya. Kenapa jangan tinggal bersama raja atau menteri, terutama yaitu orang-orang yang berpangkat, ya. Di dalam salah satu sutta Sang Buddha mengatakan, memberi nasihat kepada para biku, seyogianya jangan sering-sering berkunjung ke istana. Kenapa? Karena di istana banyak barang-barang berharga. Jadi kalau misalnya bikunya sering ke sana, lalu suatu hari misalnya barang-barang berharga itu ada yang hilang misalnya. Nah, salah satu orang yang akan dicurigai itu adalah para biku. Ya, biku yang sering mengunjungi istana tersebut. Sehingga ya sebaiknya para biku kalau tidak ada kepentingan, sebaiknya jangan mengunjungi istana. Jangan sering-sering mengunjungi istana. Kemudian alasan yang lain lagi adalah bahwa di istana sering terjadi peristiwa di mana raja atau menteri mengambil keputusan penting. Jadi kalau misalnya bikunya sering berkunjung ke istana, nanti kalau misalnya sang raja atau menteri membuat suatu keputusan, apalagi keputusan tersebut salah, lantas orang akan mengatakan bahwa ini gara-gara bisikan dari para biku ini, atau gara-gara bisikan dari sang biku yang sering berkunjung ke istana, sehingga raja mengambil keputusan yang salah. Kemudian di istana juga ada permaisuri, ada selir-selir raja, ya, dayang-dayang para raja, ya. Jadi kalau misalnya sang biku sering ke istana, lalu suatu hari misalnya ketemu sang permaisuri, lalu sang biku ya tentu saja karena sopan santun, lantas mungkin tersenyum, ya, memberikan salam misalnya.
Nanti kadang-kadang ini bisa menimbulkan kecemburuan dari sang raja. Nanti sang raja akan setelah bikunya pulang, sang raja nanti berkata kepada permaisuri, ini kok tadi senyum Anda kok manis sekali ya. Mungkin sang raja akan cemburu gitu ya. Jadi oleh karena itu sebaiknya ya para biku kalau bisa ya, kalau memang tidak ada kepentingan ya sebaiknya menghindari sering-sering mengunjungi istana, kecuali memang karena diundang oleh sang raja, dan itu pun sebetulnya ada tata keramanya, yaitu kalau seorang biku berkunjung ke istana itu tidak boleh masuk ke kamar pribadi dari sang raja ya. Kemudian juga dikatakan tidak tinggal bersama pengikut ajaran lain. Karena kalau tinggal bersama pengikut ajaran lain, nanti memberikan kesan seolah-olah sang biku itu juga memiliki pandangan yang sama seperti mereka. Sehingga ini bisa membingungkan para umat. Ya. Kemudian tidak bergaul akrab dengan perumah tangga. Ya, jadi misalnya sama-sama pergi ke suatu tempat tiap hari, misalnya tiap hari ya bersama dengan perumah tangga kemana-mana begitu. Kemudian tidak bergaul akrab juga dengan mereka yang tidak memiliki sabda dan yang dicela, kemudian yang tak suka berbuat baik dan pemarah. Ya, karena kalau nanti terlalu akrab sama mereka, nanti lama-lama bisa juga memiliki sifat-sifat seperti itu. Ya, sifat-sifat seperti itu. Oleh karena itu, ya bukannya para biku itu sama sekali tidak boleh bergaul sama mereka-mereka ini, tapi jangan terlalu akrab, ya. Jangan terlalu sering ya bergaul dengan orang-orang seperti ini. Kemudian tadi sudah dijelaskan yang tidak tangkas dalam hal-hal bermanfaat. Nah, sekarang yang berikut adalah kita akan menjelaskan yang tangkas dalam hal-hal bermanfaat, yaitu setelah menjadi biku, lantas dia berupaya secara benar, lalu meninggalkan hal-hal yang tidak benar. Nah, itu adalah contoh, ya salah satu contoh dari apa yang disebut sebagai atakusala, yaitu tangkas dalam hal-hal bermanfaat. Contoh yang lain lagi adalah misalnya dia berdiam dalam 4 sila pemurnian. Ya, jadi pada dasarnya sila yang dijalani oleh para biku itu bisa dibagi menjadi 4 kategori. Ya, tadi sudah dikatakan ada dibagi menjadi 2 kategori. Ya, jadi sebetulnya banyak cara untuk membagi sila yang dijalani oleh para biku itu menjadi berbagai kelompok. Itu tergantung kita melihat dari aspek mana. Tadi dikatakan ada dua macam sila untuk para biku, yaitu Patimokkha dan Abhisamacara. Nah, sekarang ada lagi yang pembagian sila untuk para biku secara 4 kelompok. Ya, yang pertama adalah yang disebut sebagai Patimokkha Samvara. Ya, Patimokkha Samvara, yaitu sila di mana para biku untuk mencoba mengendalikan diri sesuai dengan apa yang tercantum di dalam 227 Patimokkha sila. Dalam hal ini ya untuk melakukannya dengan baik, sang biku itu harus melakukannya dengan penuh keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya, atau keyakinan ini ya biasanya juga disebut sebagai sada. Kemudian sila yang lain lagi namanya indriya samwara, yaitu pengendalian indranya, ya, pengendalian indranya, yaitu dengan sati, ya, dengan mindfulness, ya. Kemudian yang ketiga adalah ajiwa parisuddhi, yaitu sang biku itu juga harus
menjalani penghidupan yang benar, ya, penghidupan yang benar. Nah, dalam hal ini ya harus dengan wirya, dengan semangat. Jadi kalau misalnya sudah kendor dalam untuk dalam hal mempertahankan penghidupan yang benar, ya dia harus memunculkan kembali ya semangatnya. Ya. Kemudian pacaya pati sewana, yaitu menggunakan 4 kebutuhan hidup secara bijaksana. Ya. Apa itu 4 kebutuhan biku, para biku? Yaitu jubah, makanan, pindapata, kemudian yang ketiga adalah perlengkapan tidur atau perlengkapan untuk berteduh, ya, tempat tinggal, kemudian perlengkapan tidur, misalnya kasur, ya, ranjang dan lain sebagainya. Kemudian jadi yang keempat itu adalah obat-obatan. Jadi saya ulangi, 4 kebutuhan hidup itu adalah jubah, makanan, perlengkapan tempat tidur, perlengkapan tidur, kemudian yang keempat adalah obat-obatan. Nah, keempat kebutuhan hidup ini ya perlu digunakan dengan menggunakan panya atau kebijaksanaan. Jadi maksudnya itu adalah bahwa sambiku itu sebelum menggunakan keempat kebutuhan hidup ini perlu merenungkan tujuan penggunaan 4 kebutuhan itu untuk apa. Misalnya, ini sepertinya dilakukan oleh para biku. Jadi para biku itu seyogianya tiap pagi, ya, habis bangun pagi perlu melakukan perenungan seperti ini. Tujuan penggunaan 4 kebutuhan hidup ini. Misalnya, saya menggunakan jubah ini, ya, tujuannya untuk bukan supaya kelihatan ganteng, cantik, dan lain sebagainya. Bukan. Tujuannya itu hanya untuk menutupi hal-hal yang perlu ditutupi, misalnya alat kemaluan, tujuannya hanya untuk menahan panas dan dingin, tujuannya untuk menangkal gigitan nyamuk, serangga lainnya. Ya, itu yang direnungkan pada saat menggunakan jubah. Kemudian menggunakan makanan. Jadi tujuannya, misalnya tujuannya itu bukan untuk menggemukkan tubuh supaya badan ini kelihatan montok. Kemudian bukan juga untuk untuk supaya bersenang-senang, ya, bukan itu. Ya, jadi saya menyantap makanan ini tujuannya hanya untuk supaya saya bisa tetap hidup, ya, saya bisa menjalani kehidupan sebagai seorang biku ini, sebagai seorang petapa ini. Kemudian menggunakan perlengkapan tidur atau menggunakan tempat tinggal juga sama, yaitu tujuannya itu untuk menangkal panas dan dingin, untuk menangkal gigitan nyamuk dan serangga lainnya, atau menangkal gigitan ular, ya, binatang buas lainnya. Nah, kemudian penggunaan obat-obatan, ya, tujuannya untuk menghilangkan rasa sakit yang timbul. Ya, jadi itu kira-kira renungan yang dilakukan oleh seorang biku terhadap 4 kebutuhan hidup ini. Ya, dan biasanya itu perlu dilakukan setiap hari. Ya. Kemudian sekarang sedikit penjelasan lagi terhadap Patimokkha Samwara, yaitu pengendalian diri dalam Patimokkha, yaitu dengan memurnikan, ya, 7 kelompok pelanggaran. Ya, 7 kelompok pelanggaran. Apa itu 7 kelompok pelanggaran? Kita lihat di 2 slide berikutnya. Ya, jadi mungkin ini juga sekedar pengetahuan untuk kalian. Ya, seringkali kita dengar bahwa ada orang mengatakan, oh, biku ini telah melanggar winaya. Tapi sebetulnya kita perlu tahu juga melakukan pelanggaran winaya yang mana, melanggar peraturan yang kelompok mana. Karena ada 7 jenis pelanggaran winaya, di mana itu ada yang sangat serius, ada yang sebetulnya pelanggaran ringan.
Saya mengatakan pelanggaran ringan di sini bukan berarti ya kalau begitu dilanggar juga tidak masalah, bukan. Tapi maksudnya itu konsekuensinya itu berbeda. Ya, misalnya yang pertama yang namanya parajika. Parajika itu artinya takluk. Jadi jumlah peraturan ini ada 4. Ya. Jadi kalau seorang biku sudah melanggar salah satu di antara 4 peraturan parajika ini, berarti biku ini sudah takluk, sudah kalah. Yaitu dia sudah bukan lagi seorang biku. Jadi dia tidak perlu ada upacara lepas jubah, dia sudah otomatis bukan lagi seorang biku. Kemudian yang tingkat yang kedua, sangga disesa. Sangga disesa ini bisa diartikan sebagai di mana kalau peraturan ini dilanggar itu perlu ditangani penuh oleh sangga ya dari awal sampai akhir. Tapi kalau bahasa Sanskerta dari sangga disesa ini namanya sangga wasesa. Artinya itu masih tersisa di dalam sangga. Ya, tadi dikatakan yang parajika itu kalau dilanggar itu sudah dikeluarkan dari sangga. Tapi kalau mulai dari sangga disesa ini, itu dia masih tetap dipertahankan di dalam sangga. Jadi dia tidak sampai dikeluarkan dari sangga. Ya, jadi kata sangga disesa ini bisa ditafsirkan atau dimaknai secara dengan 2 cara. Ya. Nah, sangga disesa ini total peraturannya itu ada 13. Jadi apabila seorang biku melanggar sangga disesa, dia itu harus menjalani hukuman. Ya, biasanya itu kalau yang secara normal itu dia menjalani hukuman ini selama 6 hari, di mana dia harus menaati sekitar 92 atau 96 peraturan. Salah satunya misalnya kalau dia misalnya jadi dia harus tinggal di satu wihara di mana dia tidak boleh satu atap dengan biku-biku yang lain. Kemudian wihara tersebut minimal harus ada 4 orang biku. Dengan kata lain, wihara tersebut harus ada satu sangga. Kemudian setiap hari itu dia harus begitu ketemu biku yang lain, dia harus menyatakan ke biku yang lain itu bahwa saya saat ini sedang dihukum karena saya melakukan pelanggaran ini. Ya. Kemudian kalau nanti ada tamu biku yang datang, nah dia juga harus kasih tahu biku tamu tersebut, saya ini saat ini sedang menjalani hukuman, lalu ya karena saya melanggar ini. Kemudian kalau dia mau keluar dari wihara, dia harus, maksud itu dia misalnya perlu pergi kemana gitu, ya untuk suatu keperluan. Nah, dia harus ditemani minimal oleh 4 orang biku. Kemudian kalau di tengah jalan dia ketemu misalnya ada 5 orang biku, ya, dia harus menghampiri ke-5 biku ini lalu memberitahu ke-5 biku ini bahwa saya saat ini sedang menjalani hukuman, ya, karena saya telah melanggar ini itu. Ya, itu kira-kira yang namanya sangga disesa, hukuman dari sangga disesa. Dan kemudian kalau misalnya dia sudah melakukan pelanggaran sangga disesa ini, dia harusnya menurut peraturan dia pada hari itu juga harus langsung memberitahukan biku yang lain. Kemudian nanti ya baru kemudian dia sampaikan lagi ke sangga untuk meminta sangga memberikan hukuman. Karena sangga disesa ini harus dihukum oleh sangga, bukan oleh seorang biku. Nah, kemudian jadi kalau misalnya dia menunda memberitahukan pelanggaran ini kepada seorang biku, misalnya dia menunda selama 1 tahun, maka hukumannya itu adalah 6 tambah 1 bulan. Dia menunda ini 1 tahun, maka hukumannya adalah 6 hari ditambah 1 tahun. Kemudian
Setelah selesai menjalani hukuman, lantas untuk merehabilitasi dia itu harus dilakukan di dalam satu tempat yang namanya sima. Ya, sima, kemudian harus ada minimal ada 20 biku yang hadir sebagai saksi begitu bahwa dia sudah selesai menjalani hukuman. Jadi kalau sudah melakukan pelanggaran sangga disesa ini memang cukup repot, ya. Ya. Kemudian peraturan yang lainnya, pelanggaran yang lainnya, misalnya tulacaya, pacitia, patidesania, dukata, dubasita, itu semuanya itu cukup melakukan pengakuan kepada biku yang lain. Ya. Pengakuan kepada biku yang lain itu tidak harus kepada seorang senior, kepada seorang biku senior. Boleh saja mengakuinya di depan seorang biku junior. Ya, yang penting melakukan pengakuan. Ya, kira-kira itu. Ya, inilah ketujuh jenis pelanggaran yang mungkin bisa dilakukan oleh seorang biku. Jadi oleh karena itu, ketika kita mendengar ada seorang biku telah melanggar winaya, ya, sebetulnya perlu diketahui lebih rinci lagi. Sepertinya dia melanggar yang mana, tipe pelanggarannya itu seperti apa, ya, jenis pelanggarannya itu seperti apa, ya. Jadi ada yang sangat berat, yang konsekuensinya sangat berat, yaitu dikeluarkan dari sangga. Ada yang hanya menjalani hukuman, ada yang cukup mengakuinya kepada biku yang lain. Ya, ya baik, kita kembali ke 2 slide sebelumnya. Kemudian yang item yang kedua yaitu indria samwara. Ya, dengan tidak memunculkan loba dosa saat keenam indera kontak dengan objeknya. Jadi kita menjaga, ya, kita menjaga keenam indera kita. Jadi jangan sampai pada saat indera kita terjadi kontak antara suatu objek dengan indera kita, maka nanti akan timbul loba dosa ya, atau kemelekatan atau kebencian atau penolakan terhadap objek tersebut. Jadi apa yang ideal? Yang ideal adalah ya, tidak menolak juga tidak melekat, ya, biasa-biasa saja. Ya, biasa-biasa saja. Jadi itu yang perlu dilakukan terhadap indera kita pada saat melakukan kontak dengan objeknya. Kemudian ajiwa parisudi, yaitu kemurnian dalam penghidupan, yaitu dengan menghindari pencarian yang tidak sesuai. Ya, misalnya dia ingin mencari sesuatu yang berlebih, misalnya mencari makanan ya yang lebih enak, ya, sehingga dia melakukan hal-hal yang tidak pantas, misalnya meramal dan lain sebagainya. Kemudian yang berikut adalah pacaya pati sewana, yaitu murni dalam penggunaan 4 bekal hidup, ya, 4 kebutuhan hidup, ya, yaitu dengan melakukan perenungan, ya, yang sesuai. Ya, tadi saya sudah jelaskan tentang perenungan yang perlu dilakukan, ya, perenungan terhadap jubah, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Kemudian ya, dalam hal dalam hal aktivitas sehari-hari, ya, dia juga perlu melakukan pemurnian dengan apa yang disebut sebagai sampajana. Ya, mungkin kita sering mendengar istilah sati sampajana. Ya, sati itu ya adalah mindfulness. Jadi bukan hanya mindfulness saja yang dibutuhkan, tapi perlu juga sampajana atau pemahaman jernih atau clear comprehension. Ya, clear comprehension.
Nah, apa itu sampajana? Dalam buku komentar dikatakan ada 4 jenis sampajana, yaitu dia memiliki pemahaman yang jelas terhadap tujuan. Maksudnya itu gini, jadi dia melakukan suatu aktivitas, itu tujuannya apa? Apakah tujuannya sesuai dengan kedudukan dia sebagai seorang biku misalnya. Kemudian juga perlu memperhatikan kesesuaian. Kesesuaian di sini bahasa Palinya itu sapaya, sedangkan tadi tujuan itu bahasa Palinya itu sattaka. Ya, kesesuaian. Jadi maksudnya itu dalam melakukan aktivitas seorang biku itu perlu memikirkan ini tindakannya itu perlu memahami ini tindakannya ini sesuai atau tidak, ya, sesuai dengan atau tidak. Ya, kalau tadi itu sesuai tidak dengan tujuannya. Kalau ini pantas atau tidak. Maksudnya itu apa ya? Apakah perilakunya itu, apakah aktivitasnya itu atau tindakannya itu bisa dicemooh orang atau dipandang rendah orang dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah yang namanya gocara sampajana, yaitu ya dia perlu memahami ya segala seluk-beluk tindakannya, ya. Saya makan di sini sebagai ranah. Kemudian yang keempat adalah yang disebut asamoha sampajana, yaitu ya dia sangat jelas terhadap detail-detail dari segala tindakannya, aktivitasnya. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan pada saat kita melakukan aktivitas. Ya, jadi bukan hanya perlu memiliki sakti saja, bukan hanya perlu eling saja, tapi juga kita perlu memiliki pemahaman yang jelas terhadap apa yang kita lakukan. Ya, itu yang disebut sebagai sampajana atau clear comprehension, pemahaman jernih. Ya. Oke, slide berikut yaitu kelanjutan dari atthakusala, yaitu tangkas dalam hal-hal yang bermanfaat. Contoh-contoh yang lain lagi adalah dia mengetahui ya bahwa kemurnian sila bergantung pada pengetahuan, bergantung pada panya, ya. Karena kalau tidak memiliki panya, ya nanti dia tidak bisa melaksanakan sila dengan baik. Dia juga perlu melindungi sila tiada lengah, menghindari kesalahan walaupun kesalahan itu kecil. Jadi di dalam kata dikatakan sama seperti seekor burung, dia melindungi telurnya. Sama seperti seekor kijang melindungi ekornya. Sama seperti seorang ibu melindungi putra tunggalnya. Sama seperti seseorang yang tinggal satu mata saja sehingga dia sangat melindungi mata tunggalnya itu. Ya, itu kira-kira sedikit penjelasan tentang baris karaniam atthakusalena. Inilah yang seyogianya dilakukan oleh ia yang tangkas dalam hal-hal bermanfaat. Ya, baru satu baris itu penjelasannya seabrek-abrek, ya, banyak sekali, ya. Walaupun penjelasannya sangat banyak, tapi kalau mau ambil ringkasnya, ya, yang disebut sebagai tangkas dalam hal-hal bermanfaat adalah tangkas dalam mempraktekkan sila, samadhi, dan panya. Cukup itu. Ya, kalau merasa cukup pusing untuk mengingat yang lain-lainnya, ya cukup ingat sila, samadhi, panya. Itu saja yang yang disebut sebagai hal-hal bermanfaat. Ya. Baik, sekarang kita ke baris yang berikutnya. Ya, karaniam atthakusalena yang tan santang padang abisa meca. Artinya, inilah yang seyogianya dilakukan oleh ia yang tangkas dalam hal-hal bermanfaat untuk mewujudkan
keadaan damai. Ya, keadaan damai di sini bahasa Palinya itu adalah santa, ya, santang, ya, atau santa. Ya, keadaan damai di sini maksudnya adalah pencapaian nibbana. Jadi, ya, tujuan dari melakukan hal-hal yang bermanfaat ini untuk apa? Ya, tujuan akhirnya itu adalah untuk mencapai nibbana, untuk mencapai kesucian, untuk mewujudkan keadaan damai. Ya, itu. Ya, jadi dua baris yang pertama ini, ya, Sang Buddha secara ringkas, ya, menyatakan apa yang seyogianya dilakukan, kemudian tujuannya untuk apa. Ya. Nah, sekarang rinciannya, ya, yaitu sako ujoca suhujoca suwaco casa mudu anatimani. Jadi ia seyogianya mampu lurus, kemudian sungguh lurus, kemudian mudah dinasihati, lembut dan tidak angkuh. Ya. Nah, sekarang kita menjelaskan mampu, ya, sako di sini. Oh ya, sekarang waktunya gimana? Untuk moderator. Ini sudah jam 2:15. Apa berhenti dulu untuk tanya jawab atau lanjut dulu? Lanjutkan dulu aja Bante, nggak apa-apa Bante. Ya, baik. Sako di sini adalah mampu. Dalam kata dikatakan mampu di sini mencakup dia terampil, ya, dia terampil, dia ahli dan tidak malas, ya. Ahli di sini itu dia memiliki pengetahuan yang mendalam terhadap suatu hal. Kemudian terampil dalam hal ini dia mampu, ya, menggunakan pengetahuannya ini, ya, untuk diterapkan ke berbagai situasi, ya. Ya, dia mampu melakukannya dengan cepat, ya. Ya. Kemudian yang lain lagi, aspek yang lain adalah dia tidak malas. Nah, mampu di sini juga mencakup bahwa dia harus sehat dan bersemangat. Kemudian dia tak gentar menembusi kebenaran. Maksudnya itu misalnya untuk menembusi kebenaran, ya, untuk melihat Arya Saca, ya, kebenaran mulia, misalnya dia harus bermeditasi di hutan, nah, dia tidak takut karena harus bermeditasi di hutan. Kemudian dia tahu cara untuk bermeditasi, ya, dia tahu cara untuk bermeditasi, kemudian dia mampu untuk merawat patah dan ini jubahnya sendiri. Kemudian dia juga tahu kewajiban dari seorang samana atau seorang petapa. Ya, itu yang dimasukkan dengan mampu. Sebentar ya. Sebentar. Oh, bisa tolong. Ya. Ini saya lowbat. Sebentar. Oh iya ya, nggak bisa. Sebentar.
Sorry, nunggu iklan lewat. Ya, baik. Ya, kita lanjut ke mampu. Ya, dikatakan ada 5 faktor upaya. Mungkin ini saya sudah pernah jelaskan tahun lalu. Jadi ada salah satu di dalam satu sutta, ada seorang pangeran namanya Bodhikumara. Dia bertanya kepada Sang Buddha. Jadi bagaimana agar seseorang bisa sukses? Lantas Sang Buddha memberikan satu perumpamaan. Misalnya ada seorang pelatih gajah atau ada seseorang yang ingin berlatih, ingin menjadi seorang pelatih gajah. Lantas hal-hal apa yang perlu dia miliki? Jadi yang pertama adalah dia perlu memiliki apa yang disebut sebagai sadda, memiliki keyakinan. Jadi dia memiliki keyakinan bahwa dia akan berhasil menjadi seorang pelatih nanti. Kemudian dia juga memiliki keyakinan terhadap gurunya. Gurunya mampu mengajarkan kepadanya bagaimana cara melatih gajah. Kemudian dia juga memiliki keyakinan terhadap bahwa gurunya memiliki pengetahuan yang memadai untuk mengajari dia. Nah, ini yang disebut sebagai keyakinan. Kemudian hal yang kedua lagi adalah sehat. Ya, jadi kalau setelah dia memiliki keyakinan, ya, karena kalau dia tidak yakin, ya sulit. Sejak awal itu dia tidak akan semangat untuk menjalani pelatihan tersebut. Nah, jadi setelah memiliki keyakinan, dia juga harus sehat. Kalau misalnya nanti waktu latihan dia sering sakit, sering tidak datang untuk ikut latihan, ya sulit untuk menjadi seorang pelatih yang berhasil atau sukses. Kemudian dia tiada kepalsuan. Maksudnya itu kalau misalnya dia jangan berbohong, ya. Misalnya kalau dia tidak paham, ya, dia harus mengatakan saya belum paham. Ya, kalau dia sudah paham, ya, dia mengatakan saya sudah paham. Jadi tiada kepalsuan. Jadi dia harus jujur dalam hal ini. Jujur terhadap gurunya. Kemudian jujur terhadap gurunya maupun terhadap dirinya sendiri. Kemudian dia harus gigih bersemangat. Jadi dia tidak boleh bermalas-malasan. Kemudian yang kelima dia harus bijaksana. Jadi dia harus mengetahui ya yang mana yang boleh dilakukan, yang mana yang tidak boleh dilakukan. Jadi kelima hal inilah yang perlu diperhatikan pada saat kita ingin mendapatkan keberhasilan untuk mengerjakan sesuatu atau sesuai dengan bahasa aslinya 5 faktor upaya. Ya, 5 faktor upaya. Nah, jadi 5 faktor upaya ini juga tercakup di dalam apa yang disebut sebagai sako atau mampu. Ya, jadi dikatakan seseorang itu mampu, dia harus juga memiliki kelima aspek ini, ya, kelima kualitas ini. Ya. Kemudian, ya, itu penjelasan tentang sako, mampu. Jadi dia harus mampu. Ya, jadi kita sudah mulai masuk ke dalam Karanya Metta Sutta, di mana kondisi-kondisi yang harus dipenuhi oleh seorang biku agar dia bisa memancarkan metta secara efektif. Ya. Kemudian uju dan suhuju, ya, lurus dan sungguh lurus. Lurus di sini adalah dia tidak menipu orang. Suhuju dia tidak menipu diri sendiri, ya. Jadi misalnya walaupun mungkin dia tidak menipu orang, tapi dia menipu diri sendiri. Misalnya dia sebetulnya itu belum begitu mampu, ya, untuk melakukan teknik tertentu, ya, tapi dia ini menenangkan dirinya sendiri. Oh sudahlah, ini sudah cukup, ya, ini sudah cukup memadai begitu. Nah, ini namanya menipu diri sendiri, ya.
Dia mengatakan cukup memadai, tapi sebetulnya belum. Ya. Kemudian lurus di sini juga menyangkut bahwa tiada kepalsuan dalam perbuatan jasmani maupun ucapannya. Ya, jadi dia tidak menipu orang melalui jasmani maupun ucapan, sedangkan kalau yang sungguh lurus itu dia tidak melakukan penipuan atau kepalsuan dengan pikiran. Ya. Kemudian lurus di sini juga dalam hal dia tidak memperlihatkan seolah-olah dia memiliki sesuatu yang sebetulnya tidak ada pada dirinya. Jadi kalau misalnya dia belum menguasai suatu teknik, lantas dia tidak berpura-pura seolah-olah sudah menguasainya. Kemudian yang sungguh lurus, makna dari sungguh lurus adalah bahwa ada suatu kualitas yang sebetulnya tidak ada pada dirinya, tapi orang menganggap dia memiliki kualitas tersebut, lantas karena orang menganggap dia memiliki kualitas tersebut, sehingga orang memberikan sesuatu kepada dia. Misalnya gini, seorang biku, ya, khusus untuk yang uju yang lurus, kalau dia belum memiliki jana, dia belum memiliki kesaktian, lantas ya dia tidak memperlihatkan, dia tidak membuat dirinya kelihatan seolah-olah memiliki jana atau memiliki kesaktian. Kemudian yang suuju itu sungguh lurus adalah bahwa dia misalnya orang mengira dia sudah mencapai kesucian, lantas memberikan makanan yang banyak kepada dia, dia tidak mau menggunakan makanan tersebut karena dia merasa dia tidak pantas, dia belum pantas untuk menerima persembahan yang begitu banyaknya. Ya, itu yang disebut sebagai suhuju atau sungguh lurus. Kualitas lurus dan sungguh lurus ini bukan hanya seyogianya dimiliki hanya pada saat-saat tertentu saja. Itu adalah seyogianya itu dimiliki sepanjang waktu, ya. Kalau bisa ya dikatakan seumur hidup, ya, dan terus-menerus diupayakan supaya itu selalu hadir di dalam diri kita. Mengapa? Ya, karena di dalam salah satu sutta yang disebut sebagai Mahanama Sutta, itu Sang Buddha mengatakan apabila ya seorang Arya Sawaka dia sering melakukan perenungan terhadap tata gata, terhadap Buddha, terhadap Dhamma, Sangha, kemudian terhadap sila dirinya sendiri, terhadap caga itu kerelaan untuk melepaskan apa yang dimilikinya. Kemudian dia sering melakukan perenungan terhadap dewata, ya, dewa. Maka dalam dirinya itu pada saat demikian, pada saat dia melakukan perenungan itu dalam batinnya itu akan untuk sementara terbebas dari nafsu, terbebas dari kebencian dan lain sebagainya. Dan dalam batinnya itu juga akan muncul apa yang disebut sebagai kelurusan. Jadi aspek lurus begitu. Nah, dengan munculnya aspek lurus seperti itu, maka dirinya itu akan muncul apa yang disebut sebagai pamoja. Pamoja itu kegembiraan, lalu akan muncul kegiuran atau piti, lantas akan muncul ke pasadi, ya, keheningan, lalu muncul muncul kebahagiaan, dan akhirnya muncul samadhi. Nah, karena munculnya samadhi ini itu akan membuat batinnya itu akan menjadi sangat berkembang. Oleh karena itu, dari sutta ini kita bisa lihat aspek lurus di sini itu sangat penting. Ya, aspek lurus sangat penting untuk menunjang meditasi. Ya, ya, baik. Itu adalah tentang lurus dan sungguh lurus. Ya.
baterai saya masih ada 12%. Kemudian suwaco, ya. Suwaco kalau secara harafiah itu artinya, kalau orang Jakarta bilang bisa diomongin, mudah diomongin. Maksudnya itu mudah dinasihati, ya. Jadi apa yang dimasukkan dengan mudah diomongin adalah dia bisa menerima apa yang dikatakan oleh orang lain, ya. Jadi misalnya kalau ada orang orang yang tidak bisa diomongin itu, misalnya gini, ketika orang memberi nasihat kepada dia, dia akan atau orang mengatakan Anda seyogianya melakukan hal ini, lantas dia bilang ya Anda seyogianya jangan melakukan ini. Lantas dia akan membalas, bertanya, emangnya apa yang Anda lihat? Emangnya apa yang telah Anda mendengar? Ya, siapa Anda sampai Anda ngomong kepada saya seperti ini? Ya, kemudian apakah Anda upajaya saya? Anda acarya saya? Ya. Kemudian waktu dia dinasihati, ya dia hanya diam saja, ya dia tidak diam saja, kemudian tidak memberikan tambahan tanggapan atau memberikan sejumlah sambutan. Kemudian kalau dia sudah dinasihati, dia tidak melaksanakan apa yang dinasihati. Itu yang disebut sebagai orang yang sulit untuk dinasihati. Kemudian di dalam sutta yang lain lagi dikatakan bahwa ada sejumlah orang yang sulit juga untuk dinasihati, yaitu mereka yang memiliki niat jahat, mereka yang suka mengangkat diri sendiri lalu merendahkan pihak lain, lalu mereka yang dikuasai oleh kemarahan, kemudian mereka yang suka mencari kesalahan pihak lain karena kemarahan, mereka yang keras kepala, kemudian suka melontarkan kata-kata yang penuh dengan kemarahan, mereka yang menolak ketika dinasihati, kemudian mereka yang merendahkan pihak lain ketika dinasihati, mereka juga balas kalau dinasihati dia juga balas omelin orang yang menasihati dia, kemudian merasa tidak puas ketika dinasihati, kemudian waktu dinasihati dia menggunakan sejumlah perumpamaan yang tidak relevan, kemudian dia mendendam ketika dinasihati, ya. Lalu orang yang iri, yang suka iri atau kikir itu juga sulit untuk dinasihati. Kemudian orang yang munafik, ya, yang suka berpura-pura, kemudian orang yang keras kepala, ya, dan ya itu kira-kira orang yang sulit dinasihati. Kemudian pada saat kita mau memberikan nasihat kepada pihak lain, itu juga perlu memperhatikan 5 aspek. Satu adalah timingnya, ya, timingnya, kalena wakami. Jadi saya akan memberikan nasihat pada timing yang tepat, ya. Kemudian saya akan memberikan nasihat sesuai dengan realita, ya. Jadi jangan sebetulnya orang ini dia tidak melakukan pelanggaran seperti ini, tapi ya dikatakan dia melanggar dan lain sebagainya, ya. Jadi harus sesuai dengan kenyataan. Kemudian memberikan nasihat, saya akan mengucapkan kata-kata nasihat dengan kata-kata yang lembut, ya, tidak kasar, ya, tidak kasar. Kemudian saya memberikan nasihat ini tujuannya supaya pihak lawan itu mendapatkan manfaatnya, ya. Jadi bukan hanya sekedar memberi nasihat hanya untuk
menghantam pihak lain. Tapi tujuannya itu supaya dia bisa menjadi baik, dia mendapatkan manfaat. Kemudian saya akan memberikan nasihat dengan batin yang penuh dengan meta, atau mungkin secara populer dikatakan saya akan memberikan nasihat dengan pikiran yang penuh dengan meta. Ya, jadi itu yang disebut itu hal yang perlu diperhatikan pada saat kita memberikan nasihat kepada pihak lain. Kemudian perlu kita juga menyadari ya bahwa memang ada sejumlah orang itu sulit untuk dinasihati. Ya, misalnya Sang Buddha memiliki julukan sebagai Anuttara Purisa Dhammasarati. Jadi seorang guru yang mampu menjinakkan mereka yang bisa dijinakkan, seorang guru yang tiada taranya dalam menjinakkan orang-orang. Ya, tapi ya walaupun dikatakan seorang guru yang tiada taranya, tapi ya tetap bahwa ada sejumlah orang itu tetap Sang Buddha walaupun sudah memberikan nasihat kepada dia, tapi tetap tidak mempan. Misalnya salah satunya itu adalah Dewadatta. Jadi Dewadatta dia telah melakukan tiga karma berat, ya, karena ada yang namanya Anantaria, ya, Anantaria Kama, ya, ada 5 Anantaria Kama. Jadi 5 kama berat di mana kalau kita melakukan salah satunya, kita akan terlahir di alam rendah, ya, alam yang sangat menderita, yaitu neraka awiji. Nah, jadi dari 5 Anantaria Kama ini, Dewadatta itu dia sudah melakukan 3. Ya, kelima Anantaria Kama ini apa saja? Membunuh ayah, membunuh ibu, yang kedua, kemudian membunuh seorang arahat, lalu melukai seorang Buddha, lalu memecah belah sangga. Dewadatta itu sudah memborong 3, yaitu dia membunuh seorang arahat, ya, katanya dia membunuh Bikuni Upalawana. Kemudian dia melukai Buddha, kemudian dia memecah belah sangga. Ya, 3 itu. Kemudian murid dari Dewadatta yang namanya Kokalika, ya, dia juga akhirnya juga masuk neraka juga karena dia telah memfitnah Bante Sariputta dan Bante Moggallana. Ya, jadi kita perlu menjadi seseorang yang mudah dinasihati, tapi di samping itu kita juga perlu menyadari bahwa memang ada sejumlah orang itu sulit diomongin, sulit untuk dinasihati. Iya, saya pikir mungkin ini untuk sementara sampai hari ini saja dulu. Jadi ini seolah-olah ini kita tidak maju-maju dari tahun depan, tapi nggak apa-apa. Hari ini penjelasannya lebih rinci. Karena tahun lalu karena memburu waktu, jadi yang syair yang pertama ini agak cepat-cepat diselesaikan. Ya, nggak apa-apa. Ya. Nanti kayaknya karena masukannya harus dibikin sebagai series acaranya, Bante. Biar ya, terima kasih Bante. Mungkin bagi teman-teman yang di Zoom mungkin ada yang mau bertanya atau apa, ada tata caranya, tolong mungkin disebutkan dulu. Kita ada waktu mungkin sekitar 10-15 menit. Ya, bagi teman-teman yang mau bertanya, mohon raise hand, nanti akan dibukakan sama adminnya untuk bertanya. Mohon perkenalkan dirinya dan ya, buka videonya, perkenalkan diri, asal dari mana, untuk baru silahkan bertanya. Ada cara lain, bisa melalui Zoom atau melalui YouTube. Jadi sambil menunggu, mungkin saya langsung ke pertanyaan pertama. Udah ada satu pertanyaan. Ini Bante ada pertanyaan dari Mimi. Pertanyaannya begini, Bante, di baris ketiga Karanya Metta Sutta, terkadang disebut Sako Ujuca Sujuca.
Di sumber lain kadang ditemukan sapo ujuca, suhu juca. Yang benar yang mana Bante? Terus lalu yang apa bedanya suju dan suhuju? Ya, ya, dua-duanya benar. Ya, dua-duanya benar. Sujuca dan suhujuca. Pada dasarnya itu kata suju maupun suhuju itu adalah gabungan dari kata su tambah uju. Ya, tadi kan yang pertama uju dan suju, suhuju. Ya, uju itu lurus, lalu suuju itu sungguh lurus. Ya, jadi saya ulangi, jadi su tambah uju itu bisa menjadi suju, ya, u-nya u panjang, ya u yang pertama itu u panjang, bisa juga suhuju. Jadi dua-duanya benar, ya, dua-duanya benar. Ya, kira-kira memadai jawaban saya? Saya nggak bisa menjawab apakah pertanyaan itu. Sepertinya Bante sudah menjawab. Ya, mungkin di teman-teman yang di Zoom ada yang mau bertanya. Kasih waktu. Ada yang bertanya? Ya, tidak ada mungkin karena saking rincinya penjelasan saya. Ini sedikit Berat sekali sepertinya hari ini, Bante. Ya. Ya, sepertinya tidak ada pertanyaan. Sebentar saya confirm lagi ya, Bante. Ya. Ya udah. Kalau begitu ya, sepertinya semuanya masih malu-malu. Mungkin ada yang mau bertanya di luar dari topik hari ini. Ada yang mau bertanya atau apa? Kita masih punya sekitar 5-10 menit. Sepertinya tidak ada, Bante. Ya sudah kalau begitu. Ya. Mungkin untuk itu saya ke sesi selanjutnya aja, ke pengumuman. Ya. Tolong ke pengumumannya aja. Ya. Pengumumannya untuk minggu depan kita ada Indonesia Dhamma Discussion. Judulnya Dhamma Lesson dari Kisah Gotami yang akan dibawakan oleh Brother Louis. Selanjutnya Indo Service bulan depan tanggal 16 Agustus akan diisi oleh Sister Meta Surya Wijaya dengan topik Dana, Sila, Samadhi in Daily Life. Ya, ini announcement-nya untuk teman-teman yang baru join, yang baru tahu aktivitasnya Indonesia Buddhist Fellowship IDC di Singapura itu setiap bulannya ada 2, satu Indonesian Service seperti hari ini. Dan yang kedua ada Indonesia Dhamma Discussion yang biasanya diisi pada minggu ketiga dan minggu keempat. Ya. Terus mungkin untuk itu kita sudah hampir di ujung acara. Mungkin sebelum ini, Bante kayaknya juga sudah mau habis ya Bante. Mungkin sebelum itu kita hormat kepada Bante dulu. Mari kita bersama-sama bernamaskara kepada Bante. Ya, bernamaskara 3 kali.